الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أمد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ar-Ratib, yaitu seorang imam yang besar yang mana ilmunya sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi ilmu sidin tersebar di mana-mana. Artinya karangan-karangan sidin, tulisan-tulisan sidin, buku-buku, kitab-kitab karangan sidin di seluruh dunia orang memakainya. Kenapa? Karena keikhlasannya dan kesungguhannya terhadap Allah Ta'ala, mengikut langkah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menebarkan kebaikan dan keberkatan di dalam alam semesta dan keberkatan di dalam ilmu-ilmu agama. Jadi sidin ini meninggalnya pas 7 Dzulqa'dah, semalam lah Sabtu kah? Berkat ini pengarangan Ratibul Haddad, ya kan? Dan kita dapat barokahnya, ya kan? Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah mujaddid abad yang ke-12 Hijriah, artinya pembaharu. Ayahnya bernama Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang laki-laki yang soleh dan takwa min ahlillah, dan ibunya bernama Syarifah Salma, daripada seorang waliullah Ta'ala yang tekun meniti ilmu dan amal ibadah. Dia seorang, diriwayatkan bahwasanya Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau suatu hari pernah berziarah kepada Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sebelum ia menikah. Ini kuitan Habib Abdullah nih, sidin pernah berhilang kayak Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, dan sidin meminta doa kepadanya. Maka berkata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, ujar sidin, auladuka auladuna fihimul barakah. Artinya anakmu adalah anak kami, padanya itu terdapat keberkahan yang banyak. Jadi Habib Ahmad ini sudah kasyaf melihat bahwasanya kena anak ikam ini pacangan menjadi orang yang hebat. Memandiri kuitan Habib Abdullah. Kemudian mengawini Al-Habib Alwi Al-Haddad akan Syarifah Salma binti Idrus bin Ahmad Al-Habsyi. Jadi golong anunya sidin ini dari bangsanya Al-Habsyi, ya kan? Abah sidin dan mama sidin. Tapi sidin gelarnya Al-Haddad. Yang akhirnya pada perkawinan Al-Habib Alwi dan Syarifah Salma melahirkan akan anak laki-laki dan perempuan, di antaranya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka berkata Habib Alwi Al-Haddad, aku tidak tahu akan isyarat Al-Habib Ahmad Al-Habsyi itu mengantar berkah pada anak kami,
melainkan setelah Abdullah lahir, ketika aku lihat atasnya itu tanda-tanda kewalian dan tanda-tanda kemuliaan. Jadi memang kuitan sidin juga kasyaf juga. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Ya, jadi kota yang dikunjungi nih, pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Tarim. Jangan gitu. Jadi biar nang model ke mana ngarannya, Kairo, Mesir, ke Turki kan bisa pakai. Ini nah, ya kah? Hadramaut nih, hendak lah. Ya kah? Dananya Allah sama tahu langkah ya kah? Nah, kotanya 1000 wali ya kah? Dan beliau wafat pada malam Senin lahir tanggal 5 Safar yang penuh dengan kebaikan pada tahun 1044 Hijriah dan wafatnya malam tanggal 7 Dzulqa'dah. Nah, jadi catatan di kitab Sidin juga Risalah Mu'awanah itu karena mungkin cetakan hanyar itu tanggalnya bujur tapi bulannya salah. Jangan bulannya malam Sabtu tadi ulun julung kada tanggal bulan Dzulhijjah. Ini sekalinya desa Dzulqa'dah juga. Berarti catatan yang di situ tidak salah, ya udah. Hanya cetakan itu bisa salah ngaran manusia ya Allah. Ketika beliau berumur sekitar 4 tahun, beliau tertimpa penyakit judari yang akhirnya menyebabkan kebutaan terhadap kedua mata beliau. Buta. Dan dia gantikan oleh Allah Ta'ala dengan mata hati yang tajam dan terang benderang. Walhasil dosa di mata kada dahulu. Ya kan, lalu pandangan hati Sidin lebih tajam daripada tajamnya mata. Akan tetapi beliau ridho dengan qadanya Allah Ta'ala. Makanya yulun ya kan kita ini jadi apa, jadi pencinta walinya gitu. Jangan berdoa jadi nama jadi wali rusak nanti Sidin ditimpan apa buta ujiannya berat ya kan, gara-gara mana jadi wali jangan nyaman saku hanya tuh di rumah tuh sulit deh gitu. Ada tahan kalau anaknya diwali ada gampangan ya kan, bisa sarik tak mencari lain wali Allah berarti. Tapi beliau menerimanya dengan lapang dada. Di masa kecil Habib Abdullah Al-Haddad dan kita mendapat barokah sidinnya kan, beliau sangat gemar menuntut ilmu. Nah ya kan, dasar orangnya dasar cangkal untuk ilmu ya Pak. Iya kan, jadinya apa karena awalnya itu memang mahabbah ilmu dulu. Katujuh lawan ilmu itu penting, tapi lamun kada katujuh lawan ilmu kada akan dapat barakah. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya ujar Sidin di antara supaya kita mendapatkan ilmu agama tadi, hendaklah cinta dengan ilmu. Itu dulu katujuh lawan ilmu. Tapi lamunnya kada katujuh kada ada barakahnya kena. Bahkan ujarnya Imam Syafi'i, lamunnya orang nih kada katujuh lawan ilmu, jangan nyawa kawan nih. Apabila nyawa kawan nih kena, nah iya tuh kena. Ya kan? Belainan pendapat si kongkaulu si kehilir ada sama. Nah, gemar itu kita katujuh ya kan lah. Tujuh ya kan. Ujuk kesana kamari ya kan lah, menyelesaikan pengajian. Ilmu bang tadi. Pahadangan di dunia ini benar ya. Sudah mati kada ujuk lagi ya kan. Iya. Nah, bah. Nah kayak orang di pondok tuh. Nangaran memondok tuh. Ya kan bahasa kalau orang barin dasar menuju memondok kemudian bangunnya subuh sonsong ya kan.
Sumbayang kena ke masjid tuh batutong ke masjid kena 6:30 ada pengajian tulak pulang 6:30 ada jam 7 lewat seperempat anu ke anak bersiap-siap makan ke sekolahan ulang ini buat hari istirahat ya kan jadi jam 8 sampai jam 12 tuh di sekolahannya nih nah kena Mbak Asar ada pengajian dah pengajian kini Mbak Asar Mbak Maghrib ada pulang Isya ada pulang gitu nah orang pondokan ya kah guring aja itu kan pondokan karena itu kadang pada malam jadi kita tuh bisa anak di pondok diitihinya tenang jangan didiatakan aja nggak ditimbai buang aja lagi kayak buaya udaranya lagi ya kan jadi itihinya kawannya siapa ya kan lah dulu waktu guru abu yang masih sehat jadi ya kan ditihisin kamar-kamar pondokannya nih ya kan bila ada bina bakancing ya kan benang guring ya kan dibangun akan sidin ya pondokan tuh banyak ya namanya Malayur Pargum katanya ya perkumpulan pondokan Malayur gitu pokoknya aslinya pondokan tak ada itu ada pun nang Malayur ada asli pondokannya kan kadang-kadang kena hari liburan nih liburan panjang misalnya ada beli ke kampung ada di situ mengaji pulang ya kan cari guru ulun nonton belajar biar bacakan tenang ada di pondokan tuh bulan puasa gini dia tuh mana beli satu empat aja kampung ambil apa ambil piloro ambil duit ya lah kuitan deh itu tuh nang desa bujuran nang pondokan asli ya lah dan menghafal Al-Quran. Jadi orang-orang Hadramaut itu ini dasar Quran, dasar dia mahir sudah. Jadi hafal Quran apa? Dan juga menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia berkata kuntu bin hinanis sigari wa ana fil jiddi wal ibadati. Lalu beliau berkata, genap aku meninggalkan anakmu duduk di sini. Nah, ini lembaran sebuting nak ada. Jangan menjualnya culas. Lembar ada detik. Ya, kada sesuai maknanya. Kuntu min hina risigari. Aku jadi mulai aku lagi halus. Ya kah? Aku ini berhemat di dalam ibadat. Habib ya karolah dasar orangnya dasar kata ibadat kayak Syekh Saman Al-Madani nih ya kan mulai bangun ya kan ratib sahur sampai subuh nah sembahyang berjamaah ulang kena sambung ulang isyak sambung ulang apa sunat duha jam 9 hanya di sini keluar mulai lagi halus sampai sini jadi guru ada tenang ada baca hari sih ya kan kalau tenang ada lebih ya tuh nyaman di hidup mulai orang wali bang ya kan orang wali bang yang adalah nah makanya kita nih kalau saya jadi pencinta wali gitu ana bin dunya ahami muridi idza ata bi sidqin wa bil uqba ana lahu syafi'u orang nang ya kan guru nih apalagi pangkatnya habaib inya kena memberi syafaat ya kan sidin anda jadi nang menjaga akar nyawa gini anda kena nang memberi syafaat nyawa Al-Habib Abdullah Al-Haddad di masa kecilnya beliau tidak terpengaruh dengan anak-anak kecil yang sebaya dengannya di dalam bermain-main, berjalan-jalan dan bersenang-senang. Ya kan main HP, ya kan main tali gitu. Presiden mulai lagi cocok aja sesuai aja ya Allah. Masih banyak pangkat sidin pulang ketubul irsyad kita mulai lagi halus perjalanan kita jauh coba mulai lagi halus karena katujuh nambah mainan tuh kada katujuh sidin katujuhnya ibadat nah
Bahkan beliau sibuk dan gemar beribadah kepada Tuhannya, dan itulah tabiat atau kebiasaan beliau di masa kecilnya, menyalahi daripada tabiat anak kecil lainnya. Nah, memang ada beda ya, karena bahan beliau bertingkah laku baik, bertutur kata yang sopan, dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Dengan tabiat yang mulia ini beliau tumbuh besar hingga dewasa, yang akhirnya menjadi seorang panutan dan ikutan yang bagus bagi yang lainnya. Jadi Sidin jadi panutan yang lain karena Sidin akhlak Sidin bagus. Jadi mulianya seseorang itu bukan karena pangkat, bukan karena abang-arannya banyak nabi isi kitab pada, tapi kemuliaan itu anaknya adalah di akhlakul karimahnya, orangnya bagus. Dan di masa mudaku, ujar Abdullah, sering berjalan di negeri ini untuk menjumpai orang-orang soleh dan ke kuburan mereka. Jadi si pondokan ini di antara amaliyahnya ingnya menuntut ilmu, kata juziarah. Ini nang sebagaimana nang ditunjukkan Habib Abdullah nih. Sidin orang guru-guru nang soleh yang masih hidup diziarahi Sidin, diilangi Sidin, yang sudah meninggal pang Sidin ziarahi ke kuburnya. Ya, dan kami sering berziarah ke lereng gunung-gunung dan di kubur dua imam yang agung mereka berdua, Ahmad bin Isa al-Muhajir dan Imam Ahmad bin Muhammad al-Habsyi. Jadi ini Al-Muhajir Ahmad bin Isa ini yang asalnya hijrah ke Yaman. Jadi Sidin ini asal-asalnya karena Nabi bahari memang ada di hati Nabi hendak ke situ, asalnya nih ke Yaman nih. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan hajat Nabi kita tadi dengan diutusnya Sayyid Isa bin Muhajir tadi. Lalu Hadramaut membangun kota desa kota di sana situ, nah akhirnya jadi gonal ya karena. Nah jadi guru bahari siapa nang menghendaki akan nurnya Ahmadi, hendaklah dia mendatangi ke kota Madinah. Tapi lamunnya hendak sir Ahmad, hendaklah inya ke kota Tarim. Jadi Anda mendapat nur Ahmad yang ada di Madinah ke Madinah nurnya. Tapi kalau hendak sir nurnya, rahasia nur tadi, hendaklah ke kota Tarim. Artinya di situ ilmu tersimpan. Dan kita ketulak yang sana ya Allah. Siapa tahu, ya berdoa benar siapa tahu kabul. Anak juga kan apa? Saudara guru aja, jangan kayak itu. Artinya gini doa ya Allah. Siapa tahu itu. Daftarnya gratis, tulaknya bayar. Nah, orangnya desa ketujuh ibadat mulai lagi halus, ya kan? Maka dah kalau apa ya, apalagi pangkat cina hamba itu, tak kayak ibarat apa adanya cara min tuh tinggal itu jeleknya bersih udah apa? Ada kita nih cara minnya kada ada, paksa nukar dulu, mulai cara min dulu, kan? Ya kan? Dan adalah Imam Haddad bertubuh tinggi dan besar, warna kulitnya putih, nampak pada wajahnya wibawa dan orangnya tenang.
adanya perawakan sidin. Penyakit dari yang ia tertimpa tidak nampak pada wajahnya yang menyebabkan kebutaan. Jadi seolah-olah orang sidin itu kayak kada buta, padahal sidin buta. Nih kayak samar nih kita ya Allah. Ia suka tersenyum bila ia merasa senang, wajahnya akan berseri-seri laksana bulan purnama, dan majelisnya penuh dengan ketentraman dan ketenangan serta wibawa yang tinggi. Nah ya kan, di masa majelisnya tidak ada yang berani berbuat sia-sia, baik omong kosong atau menggerakkan anggota tubuh tanpa arti, seakan-akan kepala mereka dihinggapi oleh burung. Karena waninya kita tunduk aja lawan Nabi Allah nih. Waktu pengajian sidin wibawanya luar biasa ya kah, sesuai keilmuan sidin juga. Ada kita macam-macam ya Allah, nama garu ya lah, ada nama macam-macam yang lain malih bang, ini wajar aja ya kan. Ini yang di ujung sana ya Allah apa berapa punjur betis au Yohana nang situ besar. Hanya lain-lain apa ya, umun sidin itu luar biasa, wibawanya luar biasa. Nah, dan adalah setiap yang hadir di majelis Imam Haddad mereka lupa akan dunia seisi-isinya. Ini ya kan, kata ingat lagi lawan dunia yang kita bilang fokus akhirat hanya, ada tahu lagi jam berapa ke jam berapa ngasihin kenyamanan tadi. Ya kan, nanti kita gurunya nang mantuk ya kan. Oh Yohan, lain kan beda. Makanya jadi pencinta aja ya Allah, jangan jadi wali. Ya. Terkadang orang yang lapar datang ke majelis itu, ia tidak merasa lapar lagi. Kanyang dapat ilmu tadi, seolah-olah ilmu itu makanan masuk ke awak. Jadi nang baik kada merasa lapar lagi. Jadi dikit kita merasa lapar. Ya kan, nang masalah betuyuk di kepala nih ya kan, duduk di majelis ini hilang lagi tabu akhirat lagi ya kan, Mbak Budi kayak Mbak Budi pulang ingat pulang ya kan. Artinya di waktu itu tadi kayak itu tuh almarhum guru dan Allah ujian orang-orang nang berkisah nih kayak jadi ya kan, nang di kampung-kampung nih. Aku jadinya apabila ndak kasar kumpul ya hilang tadi bang masalah habis panas gitu nah, ada keser lagi asap plong berarti sudah ya kan, udah ke kampung ya hilang tadi saking apa nanti itu karamatnya orang ya kan, nang tulak-tulakan kasar kumpul nih ya ini berkisah lawan mulut ya kan, hilang semuanya kan ada kisah masalah apalagi nyaman bener tadi. Cakap awatnya di situ aja berdiam, guru ceramah terus, ya kan? Kita kawan, nah, cuma ada sama sidin sudah ilmu tadi, ya kan? Artinya masalahnya itu nah ini jawabannya, ya kan? Lain, memang itu memang ketenangan itu akan turun sesuai dengan apa? Sesuai dengan karamat gurunya tadi. Dan orang yang sakit datang ke majelis itu, ia tidak merasa sakit lagi. Nang pina awak kada nyaman, cari semaan, nakap lah. Kada ada lagi merasa nang kayak awak pina manggaring kada. Ada kita butak beh. Lain wali. Nah itu bang. Dan orang yang berduka akan hilang duka citanya. Mereka tidak ingin majelis itu selesai. Ada akun banyak hampihan. Lagi bipa aja, ya merasa apa? Merasa nyaman tadi, ya kan? Hilang masalah, ya kan? Ngaran sudah kenyamanan, nang membaca akalnya orang wali ya pak. Jadi kada merasa uyuh lagi. Ada kita ya Allah, jadi guru bahari, mulai bersila. Tahiyat awal. Tahiyat akhir salamnya lagi. Nah pengarannya ada tahan. Nah ini karena gurunya kada wali. Nah itu bang. Ada yang ini pada-padanya jangan beb, jangan ampe bibai.
ya kan, jangan ampe kami merasa nyaman. Ini nang orang nang merasa nyaman karena merasa lagi subuh karena kenyamanan ente orang wali bang ya kan lah ini kita ini wawalaan dan adalah ilmu haddad dia bersungguh-sungguh atas kesibukan majelisnya dengan membaca kitab-kitab yang manfaat dan memutalaah pada ilmu agama. Jadi di masjid baca karangan sini juga, di malam Sabtu baca karangan sini juga, ya kan? Di sini membaca ratib sidin juga. Nah di AMD ratib sidin juga. Jadi insyaallah barakahnya ya kalau kita. Ya Allah nih luar biasa ya kan. Karena di majlisnya itu dihadiri oleh orang yang alim dan orang yang jahil, dan mereka itu mengharap selamat di negeri akhirat, dan dia majlis itu dicegah dan dijaga dari hal-hal yang tiada bermanfaat seperti ghibah dan namimah, menggunjing orang lain. Nah ini artinya majlis sidin artinya penuh barakah. Dan tabiatku membenci perkara-perkara dunia dan keadaan-keadaannya dunia dari sejak dahulu, dari sejak ia lahir sampai ke Tuhan. Jadi dunia itu kan sampai ke tujuh memang itulah. Dan tabiatku tidak suka mengunggulkan diri dan memaksa orang lain. Jadi nggak ada mau apa aja kita memiralakan sini kada mau sidin dan kada mau maksa orang. Tiada seorang pun yang bermusyawarah padaku pada urusan dunia dan tiada pula yang menyebutkannya selamanya. Jadi ada kisah dunia orang sidin memang kada akun juga. Gilanya ya kalah si Kong datang apa kabarnya guru nungguin nama nabi ni ulun ini Kong sudah selesai datang pulang si Kong ini guru nang bagawi nang ali bener nih duit kita ada pulang ada nang Nabi Abdullah kan nang datang sini tuh kada ada kisah dunia ada kisah akhirat berataan jadi sih kada mikir akan dunia alhamdulillah hebat bisa ditindak. Apabila ia menghantarkan dan melepaskan seseorang yang ingin berpergian jauh, ia wasiatkan kepadanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara sembahyang berjamaah. Kawan ditolak, nyawalah mengatakan wasiat dan takwa dijaga dan sembahyang berjamaah. Adalah soal kita itu kawan, ada gitu. Anak-anak oleh-olehnya lah. Kita nih bah ada kisah. Ya kawan bertang umrah tak? Oh, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Cocok bener ya kan? Jauh masalah takwa. Nah, dan mengamalkan bacaan ya kah? Mingguan dan surah Yasin atau membaca li'ila bi Quraisyin ketika merasa takut. Nah, kalau kita ada ketakutan ya adalah di sana misalnya ada razia vaksin. Nah, supaya selamat baca li'ila bi Quraisyin ila bi rihlatan syita'i wa shaib berapa kali merujuk 7 kali. Bagaimana dulu di para kendaraan santai baca ya jenangnya suntik ya selamat ya itu tuh li'ila bi Quraisyin ila bi rihlatan syita'i wa shaib baca puisi itu apa dibacanya tuh nah insyaallah di sini selamat apa yang kita takutkan itu nah insyaallah dijauhkan Allah Ta'ala napa ya kah itu tuh bacaannya bulik kadewani anak bulik ketika udah mau bini nih paksa li'ila bi Quraisyin ada napa menang bu ya kah ada bacari bini disuruh bacari ya tetap
Dan adalah radhiyallahu anhu itu sangat memperhatikan akan keluarganya dan sahabatnya dan tetangganya dan membagikan sesuatu yang ia dapat kepada mereka daripada rezekinya, dan ia sangat memperhatikan kepada mereka itu pada segala kebaikan baik yang menyangkut urusan agama ataupun dunia, sehingga menjadi mudahlah hajat mereka itu berkat Imam Al-Haddad. Nah, mudah-mudahan dengan berkat manaqib sidin kita pada dapat barokah sidin dan dimudahkan Allah dengan berkat sidin kita menziarahi akan kota Tarim Yaman. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa atina wa dhurriyyatina afdala ma ataita bihi 'ibadaka as-salihin. Nas'aluka as-sihhata bit-taqwa wa thula 'umrin bil husnil 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.